John Locke mengatakan bahwa untuk membatasi kekuasaan itu secara efektif, maka tugas negara itu dibagi ke dalam 3 bagian. Bukan dibagi ya, dipisahkan ke dalam 3 bagian. Jadi logikanya separation of power, pemisahan kekuasaan, bukan pembagian kekuasaan ya. Ya. Jadi dia mengatakan kekuasaan itu harus dipisahkan ke dalam 3 bagian. Dia mengatakan ada legislatif, kemudian ada eksekutif, kemudian ada federatif. Ya, jadi konsep awal res politika itu bukan yudikatif ya, tapi federatif. Nah, karena John Locke sendiri menggabungkan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif. Nah, legislatif kan kekuasaan pada bidang perundang-undangan kan, bagaimana membuat undang-undang. Eksekutif melaksanakan, kata John Locke tidak hanya melaksanakan, akan tetapi dia juga mengadili perkara yang ada di masyarakat. Jadi bagi John Locke kekuasaan yudikatif itu lebur ke dalam kekuasaan eksekutif. Nah, makanya pelaksanaan undang-undang itu tidak hanya dalam bidang pemerintahan atau dalam hal membuat dan melaksanakan kebijakan, kata John Locke, akan tetapi juga mengadili perkara-perkara yang timbul di masyarakat. Jadi dia gabung di situ. Nah, kemudian kekuasaan federatif itu apa? Kekuasaan federatif itu adalah kekuasaan di bidang hubungan internasional. Ya, bagaimana menjaga keamanan negara dari luar, kemudian bagaimana membangun hubungan diplomatik dengan negara lain, kemudian membangun perjanjian internasional. Jadi itu 3 kekuasaan bagi John Locke ya. Nah, itu 3 kekuasaan bagi John Locke. Nah, tapi kalau kita bicara demokrasi dalam konteks hari ini, kekuasaan itu sudah menyebar kemana-mana kan, bukan hanya di dalam lembaga negara. Tapi ada juga kekuasaan di luar negara. Misalnya ada media massa yang mempengaruhi opini publik kan, yang sangat efektif mempengaruhi opini publik kan begitu. Kemudian ada civil society, ya kan, yang juga aktif mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan negara. Jadi sekarang banyak media yang bisa kita gunakan untuk melontarkan kritik-kritik yang konstruktif atau kritik-kritik yang etis kepada pemerintah. Banyak sekali medianya sekarang. Bisa di Facebook, bisa di YouTube Society atau civil society yang membuat konten YouTube untuk mengimbangi wacana-wacana kekuasaan dari negara. Ya, atau bagaimana mengontrol kekuasaan dari negara. Jadi kita opini publik itu bisa kita bentuk melalui media-media virtual hari ini. Banyak media kan, ada Instagram, ada Twitter, kemudian yang paling efektif itu ada YouTube kan, itu yang paling efektif hari ini. Nah, jadi adanya YouTube itu sangat menguntungkan bagi civil society kan. Nah, kenapa? Karena media massa hari ini itu sudah tidak independen. Ya. Jadi berita itu dikeluarkan berdasarkan berdasarkan kepentingan kekuasaan. Nah, makanya ada YouTube sebagai media oposisi kan terhadap media-media mainstream yang sudah ada hari ini kan begitu. Nah, jadi itu tadi ya. Nah, jadi konsep res politika itu pertama kali dibungkakan oleh John Locke pada abad ke-17. Nah, kalau Montesquieu kan kekuasaan itu dipisahkan ke dalam 3 bagian. Ada legislatifnya, ada eksekutifnya, kemudian ada yudikatifnya. Ya kan? Ternyata sesuai dengan latar belakang beliau ya. Beliau kan seorang hakim yang betul-betul memahami bahwa kekuasaan eksekutif itu berbeda dengan kekuasaan kehakiman. Beda ruangnya kan, beda fungsinya. Nah, sehingga Montesquieu dalam hal ini mengembangkan apa yang sudah lebih dulu diutarakan oleh John Locke. Jadi teori res politika Montesquieu itu pengembangan dari teori res politika yang sudah dikembangkan lebih dahulu oleh John Locke. Kata res politika itu juga istilah yang diberikan oleh Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman itu kan. Kenapa kemudian kekuasaan itu harus dipisahkan? Jadi Montesquieu mengatakan bahwa ketika kekuasaan itu tersentral pada satu orang atau hanya pada satu badan, memungkinkan kekuasaan itu akan dilaksanakan secara sewenang-wenang atau memungkinkan kekuasaan itu akan dilaksanakan secara absolut.
Jadi dia yang buat hukumnya, dia juga yang laksanakan, dia juga yang mengadili. Nah, itu kan memungkinkan hukum yang dibentuk itu hanya digunakan untuk kepentingan kekuasaan dan bisa merampas hak-hak asasi orang lain. Seperti pengalaman di Prancis pada saat itu kan. Ya, Montesquieu kan ini orang Prancis. Seperti pengalaman di Prancis pada saat itu, di sana itu kekuasaannya masih absolut ya. Jadi kalau ada pelanggaran, itu tidak diadili melalui pengadilan, tapi langsung dipenjara saja, langsung dilempar masuk ke penjara Bastille itu. John Locke dan kemudian Montesquieu di sini berikhtiar untuk menghadirkan satu bentuk model ketatanegaraan alternatif di samping ketatanegaraan yang bersifat absolut itu. Nah, untuk apa? Tentu untuk membatasi kekuasaan itu sendiri yang bersifat sewenang-wenang itu. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa raja dulu mendasarkan legitimasi kekuasaannya kepada Tuhan kan. Ya, ada dua wakil Tuhan dulu kan pada zaman pertengahan itu. Ada gereja, kemudian ada raja. Jadi apa yang diperintahkan oleh raja itu merupakan perintah dari Tuhan. Kalau kita menggunakan teori teokrasi ya, legitimasi kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Jadi logika trias politika itu sebetulnya untuk mewujudkan kemerdekaan, untuk mewujudkan hak-hak sipil, utamanya di bidang hak asasi manusia. Nah, makanya John Locke sangat menekankan bahwa negara itu ya untuk melindungi hak asasi manusia. Jadi ketika negara itu melanggar hak-hak warga negaranya, tidak berlegitimasi. Ya kan? Kenapa demikian? Karena kekuasaan itu memang dibentuk melalui kontrak sosial. Jadi masyarakat membangun kesepakatan membentuk masyarakat, kemudian masyarakat membentuk negara, kemudian negeri lahir kekuasaan yang diamanahi untuk apa? Ya, diamanahi untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya. Nah, sama halnya kita hari ini kan kita kan sedang menghadapi COVID-19 kan, COVID-19 kan begitu. Nah, kenapa kemudian pemerintah selalu mengeluarkan berbagai macam kebijakan? Ya karena kapan pemerintah melakukan pembiaran kemudian banyak warga yang meninggal, itu kan pemerintah dianggap melanggar hak asasi kan, melanggar hak hidup warganya. Karena kenapa? Abai terhadap kehidupan dan kesehatan warga negaranya. Nah, makanya negara betul-betul hadir kan. Ya, saya kurang tahu apakah memang hadir betul atau tidak, karena saya lihat ini banyak kebijakan yang kita lihat kayak guyon saja sebetulnya.